potensi-potensi pelanggaran dan kecenderungan nanti ya katakanlah umpamanya seperti kampanye, ya pencalonan, ya kemudian nanti di dalam pungut hitung dan rekap. Nah ini kan tahapan ini akan kita lalui dengan memaksimalkan mekanisme daring ya melalui online dan itu harus kita maksimalkan karena memang situasi COVID yang tidak seperti dulu lagi. Oleh sebab itu maka kami sudah menyiapkan program umpamanya dengan pelaksanaan pilkada ini yang mengedepankan online, maka tentu pelaksanaannya nanti lebih banyak di media sosial. Maka itulah kami menyusun ya program yang kami namakan dengan Pansos. Pansos ini singkatan dari PA, yaitu patroli, sosnya adalah sosialisasi. Jadi N-nya itu dan. Jadi patroli dan sosialisasi. Nah ini kami telah mewajibkan kepada seluruh pengawas ya karena memang kecenderungannya saat ini semua aktivitas itu ya melalui media sosial ya, Twitter, Facebook, ya Instagram, YouTube begitu. Sehingga kami tugaskan seluruh pengawas untuk memplototi media sosial. Jadi mohon maaf ini teman-teman dari KP Mari maupun dari PR ya saya berpesan ya supaya hati-hati karena banyak sekali nanti efek yang turunannya ya bisa jadi itu pelanggaran pidana kalau umpamanya ada di situ hate speech, kemudian apalagi pelecehan atau penghinaan terhadap dasar negara dan tujuan negara saya pikir, kemudian juga kalau ada ya ujaran-ujaran kebencian, penyebaran berita bohong dan segala macam, nah itu masuk di dalam fokus pengawasan kita. Nah, kemudian terakhir, saya pikir banyak orang sekarang bertanya, ya, apakah pilkada kita ini akan sukses atau mungkin banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, saya pikir memang akan tantangannya ini akan ada setiap masanya itu pasti ada tantangan. Tetapi kita harus optimis bahwa pelaksanaan pilkada ini akan berjalan dengan baik. Kita tidak boleh larut di dalam mempertanyakan apakah ini sah atau dan segala macam. Saya pikir ini hanya sederhana sekali. Penambahannya hanya ya di APD itu kalau kita datang ke TPS pakai sarung tangan, pakai masker, cuci tangan, ya sudah. Ya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan segala macam. Saya pikir itu sebagai Pak Najib dan para senior saya sekalian yang saya hormati. Kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Itu tadi penyampaian materi dari Bang Rusdi Rusdan selaku Ketua Bawaslu Provinsi Riau. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan juga bagaimana tanggapan dari para penanggap malam hari ini. Mungkin yang pertama pada Bapak Irwan Nasir, Abang Irwan Nasir, selaku Ketua Kapolri, kami persilahkan terkait diskusi pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan sesepuh kita, Bang Kaidir. Bang Kaidir, mudah sehat selalu Bang Kaidir. Kemudian yang saya hormati saudaraku Ade Hartati, ya, assalamualaikum Ade. Yang saya banggakan Adinda Panca, assalamualaikum Panca. Kemudian tentunya Adinda Nugi ya dari
unsur penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, kemudian Adinda Rusdi ya, dari unsur penyelenggara Bawaslu Provinsi Riau, dan tentunya Ananda Najib ya yang selamat ya kalau terpilih sebagai Riau, serta seluruh peserta webinar yang saya sayangi. Tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana pemaparan dari Ina dan juga dari Rusdi, bagaimana perspektif KPU dalam kesiapan pilkada di Riau pada bulan Desember 2020 yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Dari pemaparan Nugi dan pemaparan Rusdi tadi, untuk Nugi saya mencatat mungkin ada 3 hal strategis yang ingin saya berikan tanggapan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita menerapkan protokol COVID-19 dalam pemungutan suara pilkada yang akan kita lakukan bulan Desember yang akan datang. Yang jelas menurut saya dari segi penerapan protokol COVID-19 ini tentu akan menambah biaya penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia. Tapi ini mungkin sudah terjawab dengan adanya bantuan dari APBN untuk setiap kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Kemudian yang kedua, saya juga melihat barangkali akan ada pengaruh partisipasi pemilih ya yang kaitannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini dalam pelaksanaan pilkada bulan Desember ini. Ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama karena pengakuan terhadap pemimpin daerah yang dilakukan melalui pemilihan itu akan juga sangat dipengaruhi seberapa besar partisipasi pemilih yang hadir pada saat pilihan pilkada tersebut. Makin besar jumlah pemilih yang hadir, makin tinggi persentasenya, tentu akan menambah kepercayaan diri dari semua peserta pilkada yang barangkali terpilih sebagai pemenang pada pilkada yang akan datang. Tetapi barangkali kalau partisipasi pemilihnya nanti berada di bawah 50%, barangkali ini tentu juga akan menjadi pertanyaan masyarakat ya, terhadap keberadaan dari pemimpin hasil pilkada bulan Desember yang akan datang. Ini mungkin yang perlu juga menjadi pencermatan kita bersama. Kemudian yang kedua, saya melihat tadi apa yang dipaparkan oleh Adinda Nugi ya, terkait dengan beberapa aspek yang beliau lihat dari potensi pelanggaran. Tadi ada beberapa 13 atau berapa tadi, yang menurut saya itu merupakan senjata efektif atau senjata ampuh untuk peserta pilkada untuk menang gitu. Jadi memang dari perspektif pilkada, dengan peserta pilkada dengan penyelenggara pilkada, mungkin cara pandangnya memang bertolak belakang. Ya, mungkin sebuah cara yang efektif bagi peserta pilkada, tetapi bagi KPU mungkin ini masuk dalam potensi pelanggaran gitu ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang barangkali perlu didiskusikan di internal kita KP Mari ya. Karena pengalaman saya mengikuti 2 kali pilkada, memang kadang-kadang saya melihat KPU juga Bawaslu barangkali itu selalu membuat aturan yang memang membuat gerakan para peserta pilkada itu sangat terbatas. Nah, dan menurut pengalaman saya juga itu juga sebetulnya yang membuat partisipasi pemilih itu menjadi rendah. Karena apa? Karena kadang-kadang dengan pengawasan yang begitu ketat yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga mungkin peraturan KPU, itu menyebabkan sosialisasi pilkada itu tidak bisa dilakukan secara masif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu saya menemukan di lapangan bahwa dengan pengawasan yang agak kuat-kuat, agak berlebihan, itu menyebabkan partisipasi masyarakat juga menjadi menurun. Ini mungkin perlu menjadi catatan ya. Karena tadi dikatakan, mungkin dengan cara-cara politik uang, mungkin memanfaatkan sarana pemerintah, hate speech, kemudian juga mungkin dengan kampanye hitam, dan lain sebagainya, itu memang cara-cara yang efektif, dan itulah yang dilakukan orang untuk bagaimana mengelola politik ini secara efektif. Ini mungkin berlaku di seluruh dunia. Tapi ini mungkin pada saya pribadi ya, memang mungkin dari segi pandangan idealisme kita, ini sesuatu mungkin yang harus kita lakukan edukasi kepada masyarakat, bagaimana berdemokrasi secara sehat, bagaimana kita membentuk mindset masyarakat itu untuk berpolitik secara fairness. Tetapi harus juga kita ingat bersama-sama bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia, kemudian juga tingkat penghasilan masyarakat Indonesia, tingkat kesehatan masyarakat Indonesia, itu mungkin tidak sama dengan kalau kita terapkan standar yang sama dengan katakanlah Eropa, mungkin dengan Singapura, dengan Malaysia ya.
Karena mungkin hal tersebut menurut saya berpengaruh terhadap cara pikir dan juga dari cara tindak masyarakat kita. Apalagi ketika pilkada ini mungkin dilakukan di daerah-daerah, di remote area yang masyarakatnya mungkin punya akses informasi yang masih terbatas, kemudian juga dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, itu mau tidak mau, suka tidak suka, politik uang akan sangat menentukan. Karena di masyarakat kita itu terbangun ya sebuah kebiasaan yang mungkin karena banyak sekali pileg, banyak sekali pilkada, itu nggak ada uang, orang nggak mau datang gitu. Karena ada prinsip di masyarakat itu, kalau saya pergi ke TPS pada hari pemilihan umum itu saya harus meninggalkan pekerjaan. Kalau saya mungkin katakanlah petani, kalau saya katakanlah buruh, kalau saya katakanlah nelayan, mungkin dengan satu hari saya hadir melakukan pemilihan di TPS-TPS, artinya saya akan kehilangan pendapatan sehari yang saya tinggalkan itu. Nah, itulah kadang-kadang yang dituntut pemilih kepada seluruh peserta pilkada yang menjadi calon pilihannya itu untuk memberi kompensasi itu. Karena alasan mereka itu mereka bukan minta uang gitu. Mereka hanya minta kompensasi. Katakanlah mungkin saya ini jualan di pasar. Kalau saya mungkin pergi ke TPS, otomatis saya nggak jualan. Katakanlah kalau saya punya penghasilan satu hari 60.000, ini saya akan kehilangan 60.000. Tetapi mungkin kalau para kontestan mau menalangi biaya kehilangan penghasilan ini, mereka akan datang ke TPS-TPS. Disitulah akan bermain politik uang. Jadi memang konteks politik uang di kita di Indonesia atau di Riau ini, mungkin Indonesia saya katakan ini masih sangat pelik. Karena apa? Karena masih sangat berhubungan dengan adanya asumsi masyarakat bagaimana mereka takut kehilangan penghasilan ketika mereka datang ke TPS-TPS. Ini cara pandang yang berbeda mungkin menurut politisi dengan masyarakat real yang ada di lapangan. Lalu tadi Nugi juga mungkin menawarkan apa peran KP Mari atau IPR dalam pilkada ini. Tadi Nugi menawarkan adalah bagaimana kita mungkin menjadi pendamping atau menjadi kelompok yang mengedukasi masyarakat. Kalau menurut saya peran KP Mari atau IPR harus lebih dari itu. Karena kita ini adalah kita ini satu komunitas ya. Barangkali menurut saya kita perlu saling menguatkan. Peran KP Mari, IPR yang paling strategis menurut saya adalah ikut bersama-sama berjuang memenangkan semua calon-calon yang berasal dari komunitas kita gitu. Sehingga akhirnya kehadiran KP Mari atau IPR itu betul-betul terasa kepada seluruh komunitas KP Mari dan IPR. Sebagai contoh dulu, ini mungkin Bang Kaidir, kita masih ingat Bang Kaidir ketika Bang Kaidir dulu ikut pilgub ya, Bang Kaidir berpasangan dengan Kuryadi ya, CS itu ya, CS berapa gitu Bang Kaidir, tahun berapa tuh? Apa ini? Waktu kita pilgub dulu Bang Kaidir, walaupun kita tahu waktu itu yang kita hadapi itu raksasa Bang Kaidir dengan segala kekuatannya, segala kemampuan ekonomi, dengan pasukannya yang luar biasa. Tapi kita karena memang punya semangat yang sama, dengan militansi kita seperti pejuang di Afghanistan sana, kita maju dengan apa adanya. Walaupun kita tahu itu untuk menang berat sekali, tapi kita jihad waktu itu. Walaupun Bang Kaidir waktu itu belum menang, tapi paling tidak semangat kebersamaan kita sebagai keluarga besar KP Mari sudah kita tunjukkan gitu. Jadi menurut saya pada forum yang terhormat ini itu ada baiknya mungkin KP Mari perlu melakukan sosialisasi untuk mendukung semua calon-calon yang berasal dari keluarga besar KP Mari. Tidak hanya sekedar menjadi pengawas, tetapi harus lebih dari itu. Karena kita merupakan satu komunitas, merupakan satu keluarga besar. Ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memenangkan semua alumni kita, komunitas kita yang berlaga pada pilkada yang akan datang. Nah, kemudian untuk Adinda Rusdi ya, Bawaslu ya, saya pernah diperiksa ya pada saat pilgub kemarin. Adinda Rusdi ya, terima kasih ya. Walaupun saya bersalah, tapi beliau bisa bikin saya nggak dihukum, makanya itu waktu kita membela Mas Samsuar gitu. Kemudian ini ya, saya untuk Adinda Rusdi, mungkin saya ingin katakan ya, peran KPU dan pemerintah daerah itu kadang-kadang selalu berseberangan dengan peran Bawaslu. Jadi kalau orang ekonomi bilang antara KPU dan Bawaslu itu terjadi trade off, terjadi hubungan yang saling bertolak belakang gitu. KPU dengan pemerintah daerah biasanya itu berusaha bagaimana pilkada itu sukses dengan partisipasi pemilih yang sangat tinggi. Tetapi kadang-kadang peran Bawaslu yang menurut saya, mohon maaf dari Rusdi agak berlebihan, itu membuat orang kadang-kadang malas untuk ikut untuk ikut pemilihan ini. Saya sebagai incumbent ya, itu merasakan kadang-kadang Bawaslu itu Adinda Rusdi itu lebih banyak itu yang dikejar itu incumbent gitu. Kadang-kadang penantang kita itu kadang-kadang sering walaupun gerakannya itu kadang-kadang fitnah,